Halo sobat pencinta tanaman, ketemu lagi dengan saya di Lisha Channel. Terima kasih bagi sobat yang telah kembali menonton channel saya ini. Sobat, kali ini videonya saya akan berbagi pengalaman. Ini adalah aglonema yang telah dibuang oleh tetangga saya. Jadi saya memungutnya, tapi sebelumnya saya meminta izin dulu. Aglonema ini telah dibuang selama 2 hari yang lalu, dan dalam keadaan daun-daunnya banyak yang busuk karena aglonema ini dibuang di pembuangan sampah. Dan dalam 2 hari ini memang terjadi hujan, jadi tak heran ya sobat, daun-daunnya bisa membusuk seperti ini. Mari sobat, kita coba selamatkan. Pertama, saya membuang dahulu daun-daun yang telah busuk dan kita periksa bonggolannya, apakah ada yang busuk atau ada yang luka, dan coba kita periksa dengan teliti. Kita periksa, kita buang daun-daun atau pelepah-pelepah daunnya yang telah busuk, dan sebaiknya tinggalkan saja daunnya beberapa helai saja, karena bonggolan aglonema ini atau batang aglonema ini tidak memiliki akar. Jadi apabila kita berkeras untuk menanam semuanya, itu juga tidak akan bagus, karena pada akhirnya daun-daun ini akan layu dan akan mati, dan akhirnya semua bonggolan atau batang ini juga tidak akan berhasil kita selamatkan. Jadi sebaiknya kita kurangi daun-daunnya, kita ambil yang di pucuk yang masih bagus. Karena tidak ada akar, otomatis penyuplai makanan tidak ada, jadi percuma juga daunnya diambil yang banyak. Ini terlihat ada akar, 2 batang akar yang masih terselip di antara pelepah daun. Kita selamatkan ya sobat. Terlihat di sini ada kutu putih. Saya rasa cukup kita buang daunnya. Kita coba lihat di batang selanjutnya. Ini juga ada sisa-sisa pelepah daun yang lama. Kita buang saja ya sobat, karena tidak ada akar, jadi kita kurangi daunnya. Kita buang daun-daun yang telah membusuk, karena apabila dibiarkan, busuk daun tersebut akan menjalar ke daun yang masih bagus, dan akhirnya juga akan menjalar ke bonggol batang. Selanjutnya sobat, ini sepertinya banyak akar-akar yang sudah bermunculan, tapi mungkin ini batangnya tinggi ke atas, jadi akarnya tidak terbenam ke bawah, dan kelihatan akarnya hanya membulat-membulat begitu saja ya sobat, bergumpal-gumpal di antara bonggolannya. Sepertinya untuk batang aglonema yang ini mengalami masalah dengan kutu putih. Nampak ya sobat, banyak sekali kutu putih yang menyelip di antara pelepah daunnya.
dan daunnya juga masih banyak yang busuk. Kelihatan daunnya coklat-coklat begitu ya sobat. Dan daun ini juga pucat, biasanya Valentine berwarna pink agak terang, yang ini sudah mulai memutih ke arah krim warnanya, dan daunnya juga banyak yang coklat-coklat busuk. Sepertinya ini akan banyak kita buang daun-daunnya. Coba kita lihat apakah ada spot merah, dan ternyata tidak ada spot merah ya sobat di bonggolan bawah. Kemungkinan aglonema ini masih bisa kita selamatkan. Setelah pembersihan pelepah daun ini, nanti kita akan mencuci bersih daun-daun dan batang aglonema ini ya sobat, dengan menggunakan fungisida. Mari sobat, kita buat dahulu larutan fungisidanya. Saya memakai antrakol dan saya memakai B1. Gunanya agar batang aglonema ini, aglonema Valentine ini bisa kembali segar dan bisa terbebas dari jamur-jamur serta bakteri selama di tempat pembuangan sampah kemarin. Saya menggunakan 1 liter air dengan setengah tutup dalam B1 dan 1 sendok makan antrakol. Sobat bisa sesuaikan dengan banyaknya aglonema atau kondisi aglonema. Jadi relatif ya sobat. Untuk pemakaian B1 ini memang komposisinya terdaftar yaitu 1 tutup dalam untuk 2 liter, karena saya menggunakan 1 liter air, jadi saya menggunakan setengah tutup dalam saja. 1 botol B1 ini saya membelinya seharga 15.000, jadi saya gunakan sehemat mungkin. Ini 1 sendok makan, tapi saya coba dulu setengah sendok makan, ditakar saja ya sobat. Kita buat larutan antrakol ini seperti susu yang encer, jangan terlalu kental. Bagi para penghobi tanaman hias, antrakol dan B1 ini bisa dikatakan wajib kita sediakan di rumah karena sangat banyak sekali manfaatnya. Antrakol ini bisa sebagai pencuci tanaman-tanaman yang sakit, yang akibat jamur, bakteri, dan juga bisa diaplikasikan ke media tanam, bisa diaduk ke media tanam, dan juga bisa sebagai pencegah jamur apabila di musim hujan. Bisa sobat semprot atau siram ke semua tanaman sobat. Baiklah sobat, mari kita cuci batang aglonema ini. Dicuci bersih semuanya ya sobat. Apabila ada pelepah yang busuk atau ada kutu-kutu sisi, kutu putih yang tertinggal di antara bonggolan, dicuci bersih dengan air yang mengalir. Semuanya dicuci ya sobat, mulai dari bonggol hingga ke daun-daun. Jadi selama nanti proses penyungkupan, karena ini akan disungkup ya sobat, jadi kita harus bersih dari kuman-kuman. Karena disungkup mungkin sekitar 3 minggu atau 2 minggu. Jadi kalau tidak bersih nanti takutnya akan membusuk selama di dalam sungkup. Setelah dicuci, dimasukkan ke dalam rendaman air ini ya sobat. Karena di sini telah ada B1 dan antrakolnya. Dibiarkan sekitar setengah jam sampai 1 jam, atau sobat bisa periksa sampai daunnya segar. Ini daunnya dalam kondisi layu saat ini. Apabila kita rendam nanti dengan B1 dan antrakol ini, khususnya dengan B1, itu nanti daun-daunnya akan segar kembali dan daunnya akan sedikit mengeras ya sobat dari saat ini. Oke sobat, ini telah setengah jam lebih, hampir 1 jam saya merendamnya, dan terlihat daun-daunnya mulai kaku, mulai kokoh. Nah ini ya sobat, mulai kokoh, tadi layu.
Nah, ini mungkin yang agak layu karena ini sudah di ujung pucuk kondisinya ya sobat. Tapi tidak apa-apa karena akarnya banyak. Yang akar menggumpal tadi ya sobat, itu dia batangnya. Proses selanjutnya kita gunakan betadine, dioleskan di bekas patahan. Tadi sudah diperiksa tidak ada spot merah ya sobat. Boleh langsung dipakaikan betadine, obat luka itu ya sobat. Dikasih betadine. Nah, seperti ini ya sobat. Tidak apa-apa kebanyakan betadinnya, tidak apa-apa. Ini ada akar 2, semoga ini bisa bertahan. Seperti ini ya sobat pengaplikasian betadine. Dibiarkan meresap sebentar. Lalu kita ambil antrakol, dibiarkan meresap dulu ya sobat. Nah, ini saya ambil sedikit antrakol, fungisidanya, lalu dicelupin saja gitu ya sobat, dicelupin. Nah, begini. Saya tidak ada mencampur air lagi karena ini sedikit lembab, jadi betadinnya sedikit lembab, jadi saya langsung saja mencocolkan ke bubuk antrakol. Hingga tertutup semua bekas patahan bongkolnya ya sobat. Ini dibersihkan kembali, diperiksa kembali ya sobat. Dan sobat bisa oleskan antrakol ini ke seluruh bonggol batang. Karena tadi ada pelepah-pelepah yang masih segar, namun daunnya sudah jelek, jadi kita buang tadi. Sisa bekas patahan atau sobekan di pelepahnya itu kita berikan antrakol sobat. Dan biar lebih pasti, sebaiknya saya ulangi memakai betadine di bekas sobekan pelepah tadi ya sobat. Tidak apa-apa, kita oleskan saja seperti ini semuanya, tidak apa-apa. Karena saya sudah buktikan di Aglonema sucsom. Sobat tahu sendiri kan, Aglonema sucsom itu adalah aglonema yang sensitif. Jadi saya pada saat itu membeli, kondisinya agak memprihatinkan, jadi saya tidak mau ambil risiko mati. Saya oleskan semua di bonggolan dia dengan betadine seperti ini. Lalu saya oleskan antrakol. Dan terbukti bermanfaat ya sobat. Aglonema sucsomnya bisa selamat. Oleh karena itu saya akan mencobanya, mengaplikasikannya seperti ini di batang Valentine ini. Sudah siap ya sobat? Seperti ini. Semoga Aglonema Valentine ini bisa selamat. Mari sobat kita buat media tanamnya. Saya gunakan sekam bakar 1 bagian. Karena ini 3 pot, jadi saya mencoba komposisinya dibagi saja 3. Ini adalah tanah dengan sekam mentah, namun sekam mentahnya telah lapuk karena telah difermentasikan lama dengan tanah. Tanah fermentasi sekam mentah ini saya beli siap di toko bunga. Jadi sobat, apabila membeli tanah, itu tidak semua tanah sudah memakai kompos hewan. Jadi ada yang tanah khusus fermentasi dengan sekam. Ini sobat, sudah saya buat adukannya. Di sini saya tidak memakai kompos hewan karena ini adalah stek. Jadi saya tidak menggunakan kompos hewan karena takutnya kompos hewan itu akan merangsang pembusukan. Karena di sini bonggolannya terbuka, jadi takutnya nanti busuk. Baiklah sobat, mari kita tanam. Untuk potnya saya memakai botol Baiklin bekas yang saya jadikan pot.
Sobat bisa melihatnya di video saya di sebelum ini. Di sana saya ada cara membuat pot dari botol bekas. Mengapa saya menggunakan botol bekas Baiklin ini? Karena batang aglonema ini panjang dan saya tidak mempunyai pot yang panjang. Jadi saya memakai pot botol Baiklin ini saja. Karena pot botol Baiklin ini berukuran sekitar 20 cm ke atas dan itu cocok untuk bonggolan aglonema ini. Untuk menyungkup, kita tutup dulu daun-daunnya seperti ini ya sobat. Saya menggunakan tali karena kalau menggunakan karet bisa robek daunnya apabila kita tidak hati-hati memakai karet. Jadi untuk amannya saya menggunakan tali saja. Untuk penyiraman ini sobat, gunakan air bekas rendaman tadi. Jadi sobat siram agak basah media tanamnya dan siap kita sungkup. Seperti ini cara sungkupnya ya sobat. Dan kita rapikan kembali. Lalu kita siram sedikit daunnya. Nah, hati-hati ya sobat pada saat melakukan sungkup. Seperti ini. Untuk bagian bawah saya gunakan karet biar lebih tertutup rapat dan lebih mudah. Nah, siap satu ya sobat. Lakukan cara yang sama untuk batang aglonema yang kedua dan yang ketiga. Cara seperti ini sudah pernah saya lakukan dengan aglonema Valentine saya. Pada saat itu aglonema Valentine saya dapatkan di pembelian online. Kondisi aglonema pada saat itu hanya memiliki satu akar dan saya membuat atau menyelamatkannya dengan cara seperti ini dan akhirnya sukses. Sobat bisa lihat di video saya sebelum ini ya sobat, cara penanganannya dan juga bukti akar setelah dilakukan penanganan seperti ini. Dan pada saat itu berhasil, jadi saya lakukan kembali dengan cara yang sama untuk 3 batang aglonema Valentine ini. Pada saat itu proses dari penyungkupan hingga berhasil itu sekitar 2 bulan ya sobat prosesnya. Jadi kita harus sabar untuk menangani aglonema. Selama proses penyungkupan ini sobat tidak perlu lagi melakukan penyiraman karena tanahnya telah lembab basah. Jadi nanti selama proses penyungkupan ini akan terjadi penguapan dan itu akan membuat daun serta batang aglonema ini tetap lembab. Jadi nanti sobat meletakkan sungkupan-sungkupan ini di tempat yang teduh ya sobat, namun tetap ada cahaya tapi tidak terkena matahari ya sobat. Karena ini batang aglonemanya agak bengkok, jadi saya memberikan sangkahan yaitu kawat bonsai. Kenapa saya gunakan kawat bonsai? Karena kawat ini lentur dan tidak berkarat, jadi aman selama proses penguapan di dalam penyungkupan. Baiklah sobat, saya telah selesai menyelamatkan aglonema ini. Semoga berhasil ya sobat. Dan sekian dulu video kali ini ya sobat. Semoga bisa menginspirasi sobat dan bisa membantu memberikan solusi kepada sobat yang mempunyai aglonema dalam kondisi seperti ini. Atau mungkin ada teman-teman sobat yang mengalami masalah aglonema seperti ini, bisa sobat bantu sharekan kepada mereka supaya kita bisa menyelamatkan aglonema kesayangan kita. Baiklah sobat, sampai jumpa di video berikutnya.
yang pastinya akan lebih seru dan lebih menarik dengan info yang terbaik dari saya. Sampai jumpa sobat, bye bye.